Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman ba'du. Anak-anakku semua kelas 3 MI At-Taqwa Bondowoso, bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, dan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan cepat diberikan kesehatan. Anak-anakku, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tematik 3B, sub tema 3 pembelajaran 4, kelas 3 MI At-Taqwa Bondowoso. Baik, anak-anak, di pembelajaran 4 sub tema 3 ada 2 mata pelajaran anak-anak, yaitu adalah PKN dan juga bahasa Indonesia. Ya, untuk pembelajaran 4 ini ada materi PKN dan juga bahasa Indonesia. Kita lanjut. Nah, untuk yang pertama adalah yaitu materi PKN. Perhatikan gambar di atas. Anak-anak bisa dilihat, ini gambar keluarga seorang anak bersama kedua orang tuanya. Dari gambar ini bisa dilihat terdapat kasih sayang dari kedua orang tua terhadap anaknya. Nah, yang gambar yang kedua, di sini ada anak yang sedang bermain di rumah. Ya, anak yang sedang bermain di rumah. Maksud dari gambar ini apa, Ustadz? Yaitu materi kita PKN mengenai tentang hak, yaitu hak anak ketika berada di rumah. Pembelajaran 1 kemarin, anak-anak sudah belajar tentang kewajiban anak ketika ada di rumah. Masih ingat anak-anak apa itu kewajiban? Ayo. Ya, betul, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, itu kewajiban. Sedangkan hak ini anak-anak adalah kebalikannya. Hak itu adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Dari gambar tadi kita lihat ada gambar seorang anak yang berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Anak juga berhak bermain di rumah, seperti gambar yang Ustadz contohkan tadi. Jadi ingat-ingat anak-anak, hak adalah sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Contohnya, hak anak ketika ada di rumah: 1, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Sudah pasti orang tua kalian semuanya pasti sayang terhadap kalian, terhadap anak-anaknya. Jadi kita sudah mendapatkan hak ini. Jadi pasti semua orang tua pasti sayang terhadap anaknya. Ini hak kalian untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, mendapatkan pendidikan. Kalian anak-anak berhak mendapatkan pendidikan. Baik dengan cara apa? Baik belajar di rumah atau dengan cara bersekolah. Kalian berhak untuk sekolah, hak untuk belajar, mendapatkan pendidikan. Itu hak kalian. Kalian berhak mendapatkan itu. Selanjutnya, mendapatkan makanan dan pakaian. Jelas, pasti orang tua kita semua sudah memberikan kita makanan, memberikan kita pakaian. Jadi hak-hak kita di rumah, Ustadz yakin semua sudah dipenuhi oleh orang tua kita semua. Yang keempat, mendapatkan hiburan dan informasi. Hiburan seperti apa, Ustadz? Contohnya bermain di rumah. Ya, informasi, mendapatkan informasi dari kedua orang tua, informasi tentang melalui televisi, melalui kabar-kabar dan semacamnya, informasi-informasi penting. Kadang ada orang tua yang juga menyampaikan kepada anaknya. Ini bukti bahwasanya kita hak kita ketika ada di rumah. Ingat, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, seharusnya kita dapatkan. Inilah contoh hak-hak anak ketika ada di rumah. Ingat anak-anak, hak dapat diperoleh setelah melaksanakan kewajiban.
Jadi anak-anak berhak mendapatkan ini semua ketika anak-anak sudah melaksanakan kewajibannya. Kalian sudah melaksanakan kewajiban anak ketika ada di rumah. Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, ini hak kalian. Tapi kewajiban kalian harus patuh. Ya, harus patuh, tidak boleh melawan kepada orang tua. Maka itu kewajiban kalian. Nantinya pasti ada timbul kasih sayang dari kedua orang tua. Ini timbal balik anak-anak. Jadi kewajiban kita harus laksanakan terlebih dahulu, nanti haknya juga akan kita dapatkan. Mendapatkan pendidikan, maka kewajiban kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, maka mendapatkan pendidikan pasti kita akan diberikan fasilitas oleh kedua orang tua untuk sekolah, diberikan buku dan semacamnya. Ketika kalian belajar dengan sungguh-sungguh, kewajiban kalian adalah sebagai anak adalah belajar, maka akan mendapatkan pendidikan. Yang selanjutnya mendapatkan makanan dan pakaian, maka kewajiban kalian adalah bersyukur. Apapun yang telah diberikan orang tua kita, maka berupa makanan, berupa pakaian, kita harus pandai-pandai bersyukur. Itu kewajiban kita. Ya. Mendapatkan hiburan dan informasi, ya. Anak-anak berhak untuk bermain di rumah. Tetapi setelah kewajiban kalian di rumah telah kalian laksanakan. Contohnya, saat ini belajar dari rumah. Ketika belajar kalian, sholat kalian, membaca Al-Quran kalian sudah kalian laksanakan, maka kalian juga berhak untuk bermain. Jadi bukan setiap hari, satu hari full digunakan untuk bermain anak-anak. Jadi kita hanya menuntut hak hanya untuk main saja, tapi kewajiban kita tidak laksanakan. Itu tidak bagus. Yang betul adalah kewajiban kita laksanakan terlebih dahulu, maka hak kita akan dapatkan. Jadi anak-anak belajar di rumah yang rajin, sholat, membaca Al-Quran dan semacamnya, maka kita punya hak juga untuk nanti mencari hiburan, yaitu dengan bermain. Entah itu bermain dengan teman kita, bermain dengan alat-alat yang sederhana dan semacamnya. Paham anak-anak? Ingat, hak ini adalah kebalikan dari kewajiban. Sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, seperti materi yang sebelumnya anak-anak. Ingat nih yang Ustadz kasih kolom, hak dapat diperoleh setelah melaksanakan kewajiban. Kita lanjut anak-anak. Nah, di buku kalian di halaman 105, ayo lakukan. Silakan anak kerjakan, kemudian dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Di situ ada 10 sikap. Lah, yang termasuk hak silakan anak-anak centang, ya. Yang termasuk hak anak di rumah, anak-anak centang. Yang bukan hak jangan dicentang. Ya anak-anak ya, kerjakan halaman 105, ayo lakukan, dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Itu tugas anak-anak di rumah. Selanjutnya anak-anak, ini materi kita yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Dari pembelajaran 1 kemarin yang dibahas tentang adalah wawancara. Ayo anak-anak, masih ingat apa itu yang dinamakan wawancara? Pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya wawancara itu adalah percakapan antara 2 orang atau lebih. Ingat anak-anak, percakapan antara 2 orang atau lebih. Minimal itu 2 orang. Kalau sendiri, hanya sendiri, tidak mungkin kita bercakapan, maka bukan disebut wawancara. Jadi minimal harus ada 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Itu yang dimaksud dengan wawancara. Itu materi yang sebelumnya. Nah, dalam melakukan wawancara anak-anak, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Ya, sebelum melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, menentukan topik atau tema pembahasan. Maksudnya anak-anak, kita harus menentukan terlebih dahulu apa yang ingin kita cari tahu, apa yang ingin kita gali informasinya itu. Jadi menentukan topik, tidak kemana-mana nantinya. Ketika melakukan wawancara, kita harus tahu apa yang akan kita cari tahu. Contohnya, cara merawat tanaman. Itu adalah topik atau tema pembahasan. Yang kedua adalah menentukan narasumber. Masih ingat apa itu narasumber? Narasumber itu adalah
orang yang dimintai informasi atau orang yang kita tanyakan untuk mendapatkan informasi, itu namanya narasumber. Sedangkan yang bertanya itu namanya pewawancara. Ya anak-anak, yang bertanya itu pewawancara, yang ditanya itu namanya narasumber. Kita harus menentukan narasumber terlebih dahulu. Ustaz contohkan tadi, kita ingin mencari informasi tema tentang merawat tumbuhan, merawat tanaman, maka harus kita menentukan siapa yang ingin kita tanya. Entah orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita yang mungkin suka merawat tanaman, kita juga bisa jadikan sebagai narasumber untuk kita tanya. Ya anak-anak, menentukan narasumber itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum melakukan wawancara, alangkah baiknya, lebih lancarnya lagi nanti harus kita siapkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang keempat adalah menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Ini sebagian hal-hal yang harus kita persiapkan kalau kita ingin melakukan wawancara. Wawancara itu, ini pengertiannya, di pembelajaran 3 kemarin sudah dibahas percakapan antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Hal-hal yang harus dipersiapkan, menentukan topik atau tema pembahasan, menentukan narasumber. Masih ingat, narasumber itu adalah orang yang kita tanya. Ya, orang yang kita minta informasi, itu namanya narasumber. Menyiapkan pertanyaan-pertanyaan, menentukan waktu dan tempat untuk melakukan wawancara. Kita lanjut. Nah, di buku paket kalian halaman 107, di situ ada tugas kalian disuruh membuat pertanyaan tentang merawat tumbuhan, ya, merawat tanaman. Di situ ada bermacam pertanyaan, ya. Kalian disuruh buat pertanyaan tentang merawat tumbuhan. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, hal yang harus kita siapkan adalah menyiapkan pertanyaan. Nah, yang Ustaz jelaskan kali ini adalah fungsi kata tanya dalam melakukan wawancara. Ada apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Inilah kata tanya yang bisa kita gunakan anak-anak untuk melakukan wawancara. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, yang Ustaz jelaskan, apa sih kegunaan dari kata ini? Yang pertama, apa? Apa ini, kata apa anak-anak, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan inti bahasan. Ya anak-anak, apa ini adalah untuk menanyakan pokok pembahasan kita, ya. Contohnya, anak-anak ingin bertanya tentang merawat tumbuhan pada seseorang, entah itu saudara kita, orang tua kita, tetangga kita. Maka cara membuat pertanyaan dari apa, contohnya yaitu apa saja tanaman yang ditanam di kebun ini, contohnya. Itu untuk menanyakan informasi inti bahasan anak-anak. Itu kata apa. Sedangkan siapa ini untuk menanyakan pelaku yang terkait peristiwa atau kejadian. Kata siapa ini anak-anak digunakan untuk menanyakan seseorang ataupun pelaku. Anak-anak ketika ingin mewawancara tadi tentang merawat tumbuhan, siapa yang merawat tumbuhan di kebun tersebut. Nah, siapa ini fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang atau benda, siapapun yang terkait atau yang terjadi pada peristiwa atau kejadian. Kata tanya yang ketiga, di mana? Di mana ini anak-anak digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa atau kejadian berlangsung. Ya, di mana ini fungsinya ketika anak-anak ingin mencari tahu di mana tempat merawat tanaman, maka pakailah kata-kata di mana. Kata yang tanya yang keempat adalah kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu atau peristiwa kejadian. Ingat, kapan ini adalah
untuk menanyakan waktu. Contohnya, ketika kalian sedang berwawancara dengan seseorang yang merawat tumbuhan. Kalian bertanya, kapan waktu untuk menyiram tumbuhan, atau kapan waktu yang tepat untuk menyiram tumbuhan. Ini yang ditanyakan adalah waktu. Jadi kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Sedangkan mengapa anak-anak itu digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab peristiwa. Ini kata kuncinya. Mengapa itu untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa tumbuhan itu tumbuh subur? Nah, yang ditanyakan adalah alasannya kan? Sebabnya kenapa? Mengapa tumbuhan itu tumbuh subur? Jadi untuk menanyakan alasannya. Sedangkan bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau proses peristiwa atau kejadian. Jadi bagaimana ini untuk menanyakan cara atau proses anak-anak. Contohnya, bagaimana cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Itu mengenai cara atau proses. Jadi dalam melakukan wawancara di buku kalian disuruh buat pertanyaan. Sudah Ustadz kasih contoh tadi, pertanyaannya menggunakan kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yang Ustadz jelaskan di sini adalah fungsi kegunaan dari kata apa, kata siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Inilah fungsinya anak-anak. Biar anak-anak paham untuk menggunakan kata tanya yang tepat. Jadi apa ini untuk menanyakan keadaan inti bahasan, siapa ini untuk menanyakan pelaku orang yang terkait dengan peristiwa, di mana ini untuk menanyakan tempat, kapan ini untuk menanyakan waktu, mengapa ini untuk menanyakan alasan atau sebab, sedangkan bagaimana untuk menanyakan cara atau proses peristiwa kejadian. Jadi cukup sekian anak-anak materi kita hari ini. Ingat tadi kita sudah membahas tentang mata pelajaran PKN tentang hak anak di rumah. Ingat, masih ingat? Hak itu sesuatu yang seharusnya kita dapatkan. Ustaz kasih contoh tadi sudah, hak anak ketika ada di rumah. Yang terpenting, hak kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban kita di rumah. Jadi kewajiban harus kita kerjakan, maka hak akan kita dapatkan. Bahasa Indonesia kita tentang wawancara, masih ingat apa itu wawancara tadi? Yaitu percakapan antara dua orang atau lebih untuk mencari informasi yang tepat. Nah, hal-hal yang harus dipersiapkan ketika melakukan wawancara sudah juga Ustaz bahas. Silakan anak-anak pelajari lebih dalam lagi. Ya anak-anak ya, kata tanya ketika melakukan wawancara sudah Ustaz jelaskan fungsinya beserta contohnya. Cukup sekian dari Ustaz anak-anak. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Terima kasih dan mohon maaf Ustaz apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.